Di belakang bangunan tua panti asuhan kecil yang berada di pinggiran kota, berdirilah sebuah bilik telepon umum. Catnya mengelupas, kacanya pecah, dan gagang teleponnya tergantung longgar dengan kabel yang nyaris putus. Tak ada orang waras yang akan mengira alat itu masih bisa berfungsi, tapi bagi Raffi, bocah 7 tahun yang tinggal di panti asuhan itu sejak masih balita, telepon rusak itu bukan benda mati, itu adalah jembatan menuju surga. Setiap sore ketika bayangan pohon mangga mulai memanjang di halaman belakang, Raffi akan menghampiri bilik itu. Ia berdiri di dalam, memegang gagang telepon dengan 2 tangan mungilnya, lalu menutup mata. "Bu, ini Raffi. Hari ini aku nggak nakal kok. Aku bantu Bu Yanti nyapu. Makan juga habis. Tapi tadi aku jatuh pas main bola. Sakit, Bu, tapi aku nggak nangis. Aku ingat kata ibu, anak kuat nggak boleh cengeng kan? Tak ada suara di balik sana, tentu saja. Tapi bagi Raffi, dia bisa mendengar desahan lembut ibunya, seperti angin tipis yang lewat di telinga. Ia percaya, ibunya mendengar dari atas sana. Ia percaya dari langit paling tinggi suara itu sampai. Anak-anak lain di panti sering menertawakannya. Mereka berdiri di kejauhan, menutup mulut sambil cekikikan. "Lihat tuh si Raffi, ngobrol sama hantu. Woi, bilangin ke setan langit sana jangan hujanin kita lagi dong." Tapi Raffi tak pernah marah. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali menutup mata. Kadang ia diam lama, seolah benar-benar mendengar tanggapan. Kadang ia mengangguk, kadang tertawa kecil. Bu Yanti, pengasuh panti, sempat ingin menyingkirkan telepon itu. Tapi setiap kali ia hendak memindahkannya, Raffi menangis keras, lebih keras dari biasanya. Hingga akhirnya ia menyerah. Biarkan saja. Mungkin itu satu-satunya tempat dia merasa dekat sama ibunya, gumam Bu Yanti sambil mengelus kepala anak itu suatu malam. Raffi tidak tahu siapa ayahnya. Ibunya meninggal ketika ia masih bayi, kata Bu Yanti, karena kecelakaan. Ia hanya tahu cerita ibunya dari potret kusam yang diselipkan di bawah bantal dan dari percakapannya di bilik telepon itu. Seakan dengan bicara, ia sedang menjahit kenangan yang tak pernah ia alami. Suatu hari saat mendung menggantung dan angin mengaduk-aduk pohon beringin di depan panti, Raffi berdiri lebih lama dari biasanya di bilik itu. Suaranya pelan, nyaris, seperti bisikan. "Bu, tadi aku lihat ibu-ibu nangis di dekat rel kereta. Dia sendirian. Terus aku doa, semoga ada malaikat yang jagain dia. Kalau ibu dengar, tolong bilang ke Tuhan ya Bu. Kasihan dia." Suaranya sedih banget, aku sampai ikutan nangis. Tak ada yang tahu di antara semak tinggi tak jauh dari bilik itu, seseorang mendengar. Namanya Rina. Ia duduk meringkuk di bawah pohon akasia, wajahnya pucat, mata sembab. Ia sudah hampir 1 jam berdiri di tepi rel, memandangi lintasan besi dengan tatapan kosong. Ia datang ke tempat itu dengan niat yang gelap, mengakhiri hidupnya. Rina kehilangan anaknya setahun lalu karena keguguran. Suaminya meninggalkannya tak lama setelah itu. Dunia terasa hampa. Tak ada alasan untuk hidup. Tapi tepat saat ia menggenggam erat potongan surat terakhirnya dan hendak melangkah ke rel, terdengarlah suara anak kecil. Lirih, patah-patah namun tulus. "Aku doa ya Bu, buat ibu itu. Semoga malaikat jagain dia. Jangan biarin dia sendirian. Kayak aku dulu." Rina membeku. Suara itu bukan sekadar suara, itu seperti tamparan lembut yang menyadarkan dirinya. Seseorang, entah siapa, baru saja berdoa untuknya. Seorang anak kecil yang bahkan tak mengenalnya. Air matanya tumpah bukan karena sedih, tapi karena rasa hangat yang tiba-tiba merambat ke seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa dilihat. Esoknya, anak-anak di panti terdiam saat mendengar Raffi berbicara di bilik telepon seperti biasa, tapi hari itu ia mengucapkan sesuatu yang membuat semua terdiam. "Bu, terima kasih ya, malaikatnya datang kemarin." Dia duduk di dekat rel, terus nangis, tapi habis itu dia pergi. Tapi aku tahu, dia udah nggak sedih lagi. Anak-anak saling berpandangan. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Apa maksudnya?" Tak ada yang tahu. Tapi di minggu berikutnya, seorang wanita datang ke panti. Ia membawa tas penuh makanan, buku gambar, dan mainan. Ia bilang ingin jadi relawan. Namanya Rina.
Ia duduk bersama anak-anak, mengajari mereka menggambar, membacakan dongeng. Tapi setiap kali melihat Raffi, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah bilang pada siapapun tentang malam itu, tentang niatnya, tentang suara yang menyelamatkan hidupnya dan Raffi. Ia hanya melihat Rina dengan senyum lebar, lalu berkata, "Bu, aku tahu malaikat bisa pakai baju orang biasa. Terima kasih udah kirim dia." Dan sejak hari itu, meski telepon itu tetap rusak, tak pernah ada yang menertawakan Raffi lagi. Karena semua percaya, mungkin, hanya mungkin, ada doa yang bisa menembus langit, bahkan lewat kabel yang sudah putus. Hari-hari di panti asuhan itu mulai berubah sejak kehadiran Rina. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, selain bahwa ia datang dengan niat baik. Bagi Bu Yanti, kedatangannya seperti hujan setelah musim kering panjang. Panti yang selama ini hidup pas-pasan kini punya bantuan baru, ada yang membantu mengajar anak-anak, ada yang mendengarkan curhatan mereka, dan ada yang, entah kenapa, terlihat sangat menyayangi Raffi. Namun, Rina sendiri masih sering duduk diam di pojok taman belakang panti, tempat ia pertama kali mendengar suara Raffi lewat telepon rusak. Matanya menerawang, seolah masih mencari sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya. Suatu sore yang teduh, Raffi datang menghampirinya sambil membawa 2 cangkir plastik kecil yang diisi teh manis. "Nih, teh buatan Bu Yanti," katanya, "buat malaikat yang jagain panti," ucap Raffi sambil duduk di samping Rina. Rina tertawa kecil, walau senyumnya masih menyimpan luka. "Raffi suka manggil aku malaikat, ya?" "Iya," jawab Raffi cepat. "Soalnya ibu beneran datang setelah aku doa. Waktu itu aku sedih banget, tapi terus ibu datang." Rina menunduk. Air matanya menggenang, tapi ia tahan. Ia belum pernah bilang kepada siapapun apa yang terjadi malam itu. Ia bahkan sempat berpikir semuanya hanya kebetulan. Tapi melihat mata Raffi, cara anak itu percaya penuh padanya, membuat hatinya bergetar. "Aku juga ketemu malaikat waktu itu, Raf," bisiknya pelan. Raffi menoleh dengan mata bulat. "Siapa?" Rina menatap telepon rusak yang berdiri beberapa meter dari mereka. Angin berembus menggoyangkan gagangnya perlahan. Suara dari balik telepon itu. "Aku dengar kamu nangis dan berdoa buat orang yang kamu nggak kenal. Saat itu aku pikir, kalau ada anak sekecil kamu yang bisa sayang sama orang, asing masa aku nyerah." Raffi terdiam, lalu ia menggenggam tangan Rina kecil-kecil. "Berarti aku juga malaikat dong?" Rina tertawa, lalu mengangguk sambil menangis. "Iya, kamu malaikat kecilku, Raf." Waktu berlalu. Anak-anak mulai terbiasa dengan kehadiran Rina. Ia bukan hanya relawan, tapi jadi bagian dari mereka. Ia mengajar mereka membuat prakarya dari barang bekas, menanam bunga, bahkan menyusun rak buku kecil di ruang baca. Tapi satu hal yang membuat semua anak heran, Rina tidak pernah menyentuh telepon rusak itu. Padahal semua tahu, tempat itu sekarang jadi seperti tempat suci kecil bagi Raffi. Bahkan kadang-kadang anak-anak lain ikut berdiri di sana, berdoa dalam diam, berharap suara mereka juga sampai ke surga, seperti milik Raffi. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar, angin meniup genteng hingga berderit, listrik padam. Panti gelap dan sunyi. Anak-anak berkumpul di aula, sebagian ketakutan, sebagian tertidur di pelukan Bu Yanti. Rina menyisir rambut Raffi yang meringkuk di sampingnya. "Kamu nggak takut, Raf?" Raffi menggeleng pelan. "Soalnya ibu pasti jagain aku dari atas." "Sama malaikat juga." Rina menghela napas panjang. Matanya menatap ke arah luar jendela, ke arah bilik telepon yang siluetnya nyaris tak terlihat dalam gelap. "Kalau misalnya kamu bisa ngomong sama ibu kamu sekarang, kamu mau bilang apa?" Raffi memejamkan mata, berpikir. Lalu ia berkata pelan, "Aku mau bilang, jangan sedih Bu, aku nggak sendirian. Aku punya keluarga sekarang, punya orang baik yang sayang aku." Rina tak sanggup menahan air mata. Di tengah suara hujan, ia berdiri keluar rumah dengan mantel tipis dan berjalan pelan ke arah bilik telepon rusak. Ia masuk ke dalamnya. Pegangan telepon itu dingin di tangannya. Kabelnya menggantung lemah, tapi ia genggam erat. Lalu ia berbicara untuk pertama kalinya. "Halo, saya nggak tahu siapa yang di sana, tapi saya mau bilang,
Anakmu luar biasa. Dia menyelamatkan hidup saya. Dan saya akan jaga dia. Sampai kapanpun. Hujan masih turun deras. Tak, ada suara dari telepon tentu saja. Tapi di dalam bilik itu ada keheningan yang hangat. Seolah dunia mendengar. Keesokan harinya, panti kembali sibuk seperti biasa. Anak-anak bermain, belajar, berlarian. Tapi ada satu perubahan kecil yang terjadi. Di bilik telepon itu, Rina menempelkan sebuah papan kayu kecil yang ia lukis sendiri. Tulisan di atasnya, telepon ke surga. Kadang suara yang tak terdengar justru menyelamatkan nyawa. Dan sejak saat itu, siapapun yang datang ke panti, entah relawan atau tamu biasa, selalu diarahkan ke bilik telepon tua itu untuk mendengar cerita atau untuk berbicara dalam diam. Karena di sana, banyak hati telah sembuh, bahkan tanpa satu pun kabel yang terhubung. Pagi itu, langit cerah dan angin berembus lembut, seperti membawa kabar baik. Panti asuhan Harapan Kecil tampak hidup, tertawa anak-anak menggema, suara sandal berlari di lantai keramik, dan aroma bubur kacang hijau dari dapur menyelimuti suasana. Di tengah keceriaan itu, Raffi duduk di bawah pohon mangga, menatap sebuah amplop usang yang selalu ia simpan di dalam kotak mainan kayunya. Amplop itu sudah menguning, ujungnya agak robek, dan tak pernah benar-benar berisi surat. Tapi bagi Raffi, itu adalah surat untuk ibu yang ia tulis setiap beberapa minggu sekali. Ia belum bisa menulis banyak, hanya kata-kata sederhana seperti, "Bu, aku kangen. Bu, aku dapat nilai bagus hari ini. Bu, aku punya teman baru, namanya Kak Rina." Surat-surat itu tidak pernah dikirim kemanapun, hanya dimasukkan kembali ke dalam amplop, lalu diselipkan di bawah bantal atau kadang dibawa ke bilik. Telepon rusak, dibacakan dalam bisikan. Baginya, itu sudah cukup. Ia percaya, ibu mendengar. Suatu siang, Rina menemukan amplop itu tergeletak di rak buku kecil di ruang belajar. Ia membuka perlahan dan membaca tulisan-tulisan Raffi yang sederhana, tapi penuh makna. Hatinya mencelos. Tak sadar, air matanya menetes membasahi kertas itu. Rina memeluk surat itu ke dadanya. Lalu tanpa berpikir panjang, ia masuk ke kamarnya dan mulai menulis balasan. Ia mengambil kertas putih bersih, lalu menulis dengan tulisan tangan halus. "Untuk Raffi yang paling kuat di dunia, ibu sangat bangga sama kamu. Kamu tumbuh jadi anak baik, tulus, dan pemberani. Ibu selalu dengar setiap kali kamu bicara dari telepon itu. Jangan khawatir, sekarang ada Karina yang akan jagain kamu. Tuhan kirim dia buat nemenin kamu. Teruslah jadi cahaya buat semua orang ya. Salam sayang ibu." Rina melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop bekas Raffi. Ia meletakkannya kembali ke tempat semula, berharap Raffi akan menemukannya dengan cara yang alami. Sore harinya, Raffi berlari masuk ke kamar setelah main di luar. Ia membuka kotaknya, lalu menemukan amplop itu agak berat, seperti berisi sesuatu. Dengan penasaran, ia buka dan membaca surat itu. Mata Raffi membelalak, nafasnya tercekat. "Ibu, bales suratku?" Ia berlari keluar menuju bilik telepon. Duduk di lantai, menggenggam surat itu erat dan membaca ulang pelan-pelan. Lalu ia memeluk surat itu dan berbisik ke gagang telepon. "Terima kasih, Bu. Aku juga sayang sama ibu." Sejak hari itu, Raffi semakin ceria. Ia mulai menulis lebih banyak surat, lebih panjang. Kali ini, bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang teman-temannya, tentang bunga yang tumbuh di kebun, tentang pelajaran yang ia sukai, dan tentu saja tentang Karina. Bu Yanti memperhatikan perubahan itu. Ia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi, tapi ia memilih tidak bertanya karena melihat Raffi bahagia sudah cukup. Namun diam-diam rasa penasaran muncul. Suatu malam ketika anak-anak sudah tidur, Bu Yanti menemukan Rina duduk di ruang tamu sambil melipat kertas. "Aku nulis surat dari Ibu Raffi," kata Rina pelan. Tanpa menoleh, Bu Yanti tertegun. "Jadi kamu yang..." Rina mengangguk. "Aku tahu itu mungkin salah, tapi dia butuh suara itu, Bu. Suara yang bilang dia dicintai. Aku hanya ingin bantu mengisi kekosongan itu." Bu Yanti tak langsung menjawab. Ia duduk di samping Rina, menggenggam tangannya. "Bukan salah, Rin, itu bentuk cinta.
Dan kalau memang suara itu bisa menguatkan dia, teruskan. Tapi kamu juga harus tahu, kamu bukan cuma malaikatnya Raffi, kamu bagian dari keluarga ini sekarang. Malam itu, dua wanita duduk dalam diam. Satu menulis surat untuk anak yang bukan darah dagingnya, satu lagi mengerti bahwa kadang keluarga bukan soal siapa yang melahirkanmu, tapi siapa yang memilih tinggal dan mencintaimu. Beberapa minggu kemudian, ada hal yang mengejutkan. Seorang tamu datang ke panti, wanita muda dengan pakaian rapi dan wajah penuh tanda tanya. "Permisi, saya mencari seorang anak bernama Raffi. Saya sepupu ibunya." Ternyata wanita itu bernama Lilis. Ia menemukan nama Raffi saat membersihkan rumah tua milik mendiang bibinya. Ia terkejut mengetahui anak itu masih hidup dan tinggal di panti. Rina dan Bu Yanti menyambutnya dengan hati-hati namun hangat. Raffi dikenalkan perlahan. Ia masih canggung tapi pelan-pelan mulai bicara. "Kalau ibu masih hidup, kira-kira dia bakal kayak Kak Lilis ya?" Lilis tersenyum lalu memeluknya. "Mungkin, tapi kamu nggak sendirian lagi sekarang." Raffi menatap ke arah bilik telepon, lalu berbisik pelan. "Bu, sekarang aku punya banyak orang baik di sini, tapi aku tetap bakal nulis surat ya." Dan malam itu, ia menulis surat lagi. Tapi kali ini, isinya berbeda. "Bu, sekarang aku nggak nangis lagi. Aku punya Kak Rina, Bu Yanti, dan Kak Lilis. Tapi surat-surat ini tetap buat ibu, karena ibu selalu di sini. Di hati aku, di panti asuhan kecil itu, di bawah langit malam yang tenang, seorang anak menulis harapan, dan seorang wanita terus membalasnya dengan cinta yang tidak bersyarat. Begitulah cara cinta hidup, bahkan lewat surat-surat yang tak pernah benar-benar dikirim." Hari-hari di panti asuhan harapan kecil terus berjalan seperti aliran sungai yang tenang namun membawa banyak cerita di dalamnya. Raffi kini tumbuh jadi anak yang makin cerdas dan hangat. Ia sudah pandai menulis kalimat-kalimat panjang di surat-suratnya. Ia bahkan belajar membuat puisi sederhana yang kadang ia bacakan di depan anak-anak lain saat malam tiba, tepat sebelum tidur. Namun ada satu hal yang mulai berubah dalam dirinya. Raffi mulai bertanya. Bukan lagi pertanyaan polos seperti, "Kenapa? Langit biru?" atau "Ibu di surga makan apa ya?" Tapi lebih dalam, lebih menyentuh sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar ia sentuh, kenyataan. Suatu sore setelah selesai membaca surat balasan yang ditulis Rina dengan tanda tangan ibu seperti biasa, Raffi menatap langit dan bertanya pelan, "Bu, kalau suratku beneran nyampe, kenapa ibu nggak pernah balas pakai suara? Kenapa harus lewat tulisan Kak Rina?" Tak ada yang menjawab, tentu saja. Tapi untuk pertama kalinya, Raffi merasa sepi. Malam harinya, Rina memerhatikan Raffi yang tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia menghampiri, duduk di sebelahnya di ruang baca kecil yang hanya diterangi lampu temaram. "Ada yang beda ya?" tanya Rina lembut. Raffi menunduk lama sekali sebelum akhirnya menjawab, "Aku nanya ke ibu tadi, kenapa dia nggak pernah ngomong langsung?" Rina diam sejenak, lalu berkata dengan suara serak yang ditahan, "Mungkin, karena ibu nggak mau bikin kamu sedih. Kadang diam juga bentuk cinta, Raf. Cinta yang nggak mau mengganggu, cinta yang cukup tahu kamu baik-baik saja." Raffi menoleh pelan. Tapi Kak Rina yang selalu jawab, "Itu suara kakak, kan?" Rina menatap Raffi lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tidak menyangkal. "Iya, itu suara kakak. Tapi, setiap huruf yang kakak tulis dengan cinta yang sama, seperti cinta ibu ke anaknya. Kakak bukan ibumu, tapi kakak pengen kamu ngerasa dicintai seperti anak sendiri." Mata Raffi mulai berkaca-kaca. "Jadi, ibu nggak pernah bales suratku?" Rina menghela napas, menahan air mata yang hampir tumpah. "Ibu mungkin nggak bales dengan surat, Raf, tapi dia bales dengan caranya sendiri. Lewat orang-orang yang sayang kamu, lewat tempat ini, lewat aku." Beberapa hari kemudian, sebuah ide lahir di benak Raffi. Ia ingin membuat kotak suara ke surga. "Supaya bukan cuma aku yang bisa ngomong sama ibu," katanya penuh semangat kepada Bu Yanti dan anak-anak lain. Kotak itu dibuat dari kardus bekas yang diperkuat dengan kayu tipis. Raffi menuliskan di bagian depannya dengan spidol merah,
kotak Suara ke Surga, isi dengan doa, harapan, atau cerita buat orang yang kamu sayang. Setiap anak boleh menuliskan sesuatu di kertas kecil dan memasukkannya ke dalam kotak itu. Ada yang menulis untuk ayah yang sudah meninggal, ada yang menulis untuk kakak yang entah di mana, bahkan ada yang menulis untuk Tuhan, curhat dari hati anak kecil yang tak pernah diajak bicara. Dan malam itu, di ruang tengah panti yang sunyi, anak-anak duduk melingkar, membaca beberapa isi surat, tanpa menyebut nama penulisnya. Ada tawa, ada tangis, tapi semuanya terasa ringan, seperti beban kecil yang akhirnya dilepas. Rina memeluk Raffi selesai acara itu dan berbisik, "Kamu bukan cuma menulis surat, Raf. Kamu ngajarin orang lain buat percaya." Namun hari-hari damai itu tak berlangsung selamanya. Suatu pagi, telepon rusak yang selama ini berdiri di belakang panti roboh. Tiang kayunya patah dimakan usia dan rayap. Gagang telepon terlepas, jatuh ke tanah berlumpur setelah hujan semalam. Anak-anak menatapnya seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Raffi diam. Ia mendekat, memungut gagang telepon dan memeluknya, seolah itu bukan benda, tapi kenangan yang ia genggam erat-erat. Bu Yanti dan Rina hendak menggantinya dengan bilik mainan baru dari kayu, tapi Raffi menolak. "Nggak usah diganti, telepon itu udah nyampein semua pesanku. Sekarang, aku yang harus mulai jawab pesan dari orang lain." Rina memandangnya dengan bangga dan haru. Raffi sudah tumbuh. Bukan lagi anak yang hanya menunggu jawaban dari surga, tapi anak yang memilih menjawab doa-doa dari bumi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Raffi mulai membantu anak-anak lain menulis surat di kotak suara. Ia membacakan surat-surat itu, tentu dengan izin, dan menuliskan balasan sederhana. Ia mulai menuliskan kalimat seperti, "Ayahmu pasti bangga sama kamu. Ibumu pasti dengar doamu tadi. Kamu hebat udah bertahan sejauh ini." Anak-anak tidak tahu siapa yang menulis balasan itu, tapi mereka senang membacanya. Dan diam-diam mereka mulai percaya. Mungkin suara dari surga memang menjawab lewat seseorang yang diam-diam peduli. Dan pada suatu malam yang tenang, saat bintang menggantung di langit, Raffi menulis satu surat terakhir kepada ibunya. Isinya hanya satu kalimat, "Bu, sekarang aku nggak nunggu lagi. Aku jalan terus sambil bawa cinta ibu di hati." Ia melipat surat itu pelan. Tapi kali ini, ia tidak membacanya di telepon rusak atau menyimpannya di bawah bantal. Ia bakar surat itu di halaman belakang, membiarkan abu-abu kecilnya terbang ke langit. Dan dalam keheningan malam itu, Raffi tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa jawaban telah datang. Tidak dari langit, tapi dari cinta, dari pelukan, dan dari dirinya sendiri yang kini belajar menjadi malaikat bagi orang lain. Hari-hari berlalu, musim mulai berganti, angin yang dulu hangat kini berhembus lebih dingin, menandakan bahwa hujan akan lebih sering datang, tapi suasana di Panti Asuhan Harapan Kecil justru terasa makin hangat. Anak-anak mulai terbiasa menulis surat, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah tiada, tapi juga untuk satu sama lain. Kotak suara ke surga berubah menjadi kotak penguat hati, bukan lagi tempat menyimpan kesedihan, tapi tempat membagi semangat. Kadang isinya bukan tulisan panjang, hanya secarik kertas bertuliskan, "Semangat ya, kamu nggak sendiri, aku suka senyummu." Dan hampir semua anak tahu, tangan kecil di balik tulisan itu adalah tangan Raffi. Suatu pagi yang cerah, Rina menemukan Raffi sedang menempel kertas di papan pengumuman panti. Rina mendekat dan membaca tulisan di kertas itu. "Kalau kamu ngerasa sedih, jangan diam. Ajak orang lain buat denger kamu. Kadang suara yang kamu pikir nggak penting ternyata bisa nyelamatin orang lain." Raffi Rina menatapnya, bangga sekaligus tersentuh. Ia ingat betul suara kecil Raffi dari balik telepon rusak dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Ya, Rina belum pernah benar-benar menceritakan malam itu kepada siapapun. Malam itu saat pertama kali ia mendengar suara Raffi, Rina sebenarnya sudah berdiri di jembatan tua dekat rel kereta. Ia merasa tak ada lagi alasan untuk hidup. Pekerjaan hilang, keluarganya menjauh, dan batinnya remuk karena merasa selalu menjadi beban.
Ia tak berniat menangis, bahkan tak berniat menulis surat terakhir. Ia hanya ingin menghilang pelan-pelan, diam-diam, tapi di tengah malam yang sepi, suara tangisan bocah kecil tiba-tiba terdengar dari taman belakang panti yang letaknya hanya beberapa meter dari jembatan itu. "Bu, kalau ibu dengar, tolong jagain aku. Aku takut sendiri. Aku cuma pengen peluk ibu sekali aja." Rina menoleh, seolah suara itu bukan dari bumi. Ia mencari arah datangnya suara dan melihat bilik telepon rusak di bawah pohon mangga. Dan di dalamnya berdiri seorang anak kecil kurus, memegang gagang telepon sambil menangis. Rina tidak tahu kenapa, tapi suara itu menusuk dadanya. Suara kecil yang jujur, rapuh, tapi penuh harapan. Malam itu langkah Rina menjauh dari rel, bukan mendekat. Ia datang ke panti, pura-pura menjadi relawan, padahal yang ia cari sebenarnya adalah alasan untuk tetap hidup, dan ia menemukannya di balik telepon rusak itu, di suara anak yang merasa paling sendirian, tapi masih mau mendoakan orang lain. Hari ini setelah sekian lama memendam cerita, Rina memutuskan untuk jujur. Ia duduk bersama Raffi di halaman belakang saat matahari mulai tenggelam perlahan. "Raf," katanya pelan, "boleh kakak cerita sesuatu?" Raffi mengangguk. "Kamu tahu nggak? Waktu pertama kali kakak datang ke panti, kakak nggak niat buat tinggal lama. Kakak cuma mau lihat kamu sebentar. Karena malam sebelumnya, kakak mau bunuh diri." Raffi terdiam. Matanya membulat. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak mengeluarkan suara. Waktu itu, kakak pikir hidup kakak udah nggak ada artinya. Tapi pas kakak dengar suara kamu dari telepon itu, kamu nangis. Tapi kamu masih bisa bilang, "Tolong jagain aku." Dan waktu kamu bilang, "Terima kasih udah kirim malaikat." Kakak berhenti. Suasana jadi hening. Angin berembus pelan menyentuh daun-daun yang mulai menguning. "Aku malaikatnya?" bisik Raffi. Rina mengangguk, matanya basah. "Iya, tapi justru kamu malaikatnya kakak. Kamu nyelamatin kakak, Raf." Raffi tampak bingung, seolah mencoba memahami sesuatu yang terlalu besar untuk usianya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak lagi sendirian dan ia tidak kecil seperti dulu. Ia punya kekuatan, meski bukan kekuatan super, tapi kekuatan untuk menyentuh hati orang lain, bahkan tanpa sadar. Beberapa minggu kemudian, Panti Harapan Kecil mengadakan acara kecil yang diberi nama Hari Suara yang Menjawab. Semua anak bebas membacakan surat, cerita, atau puisi. Beberapa anak menangis, beberapa tertawa. Tapi semuanya merasa lega. Di akhir acara, Raffi maju ke depan dan membacakan satu surat terakhir. Suaranya agak gemetar tapi mantap. "Untuk siapapun yang pernah merasa nggak didengar, suara kamu penting. Kadang orang lain selamat karena kamu masih mau bicara. Aku pernah takut, pernah ngerasa sendirian. Tapi sekarang aku tahu, cinta itu nggak harus datang dari surga. Kadang cinta datang dari telepon rusak, dari surat-surat kecil, atau dari orang yang diam-diam tetap tinggal. Terima kasih Kak Rina, kamu malaikatku. Tapi sekarang aku juga mau jadi malaikat buat yang lain." Semua hadirin diam. Beberapa anak menangis. Rina menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena hidup yang ia pikir sudah berakhir, ternyata justru dimulai lewat suara anak kecil yang memanggil ibunya dari balik gagang telepon yang tak lagi berfungsi. Dan sejak malam itu, tidak ada yang mengolok-olok lagi bila ada anak kecil bicara sendiri di bilik telepon. Karena semua tahu, suara dari hati kadang justru menyelamatkan jiwa lain. Dan malaikat ternyata benar. Mereka tidak selalu punya sayap. Kadang mereka kecil, kurus, dan memegang surat di tangannya, tapi mampu mengubah dunia satu hati dalam satu waktu. Waktu berjalan seperti biasa. Raffi makin besar, makin pandai menulis, dan makin dipercaya untuk membantu mengurus anak-anak baru di Panti Harapan Kecil. Kini, setiap ada anak yang baru datang, mereka akan dibimbing oleh Raffi yang selalu berkata, "Dengan lembut, di sini kamu nggak sendiri. Kalau pengen cerita, aku siap dengerin." Rina, yang sekarang jadi pengelola tetap panti, makin bangga pada anak itu. Raffi bukan cuma bertumbuh, tapi berubah jadi sumber kekuatan bagi banyak anak. Namun ada satu hal yang selama ini belum pernah Raffi lakukan. Ia belum pernah bertanya tentang siapa ibunya sebenarnya.
Suatu sore, hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali, dan langit tampak gelap meski belum malam. Raffi duduk di kamar baca, menyusun surat-surat lama milik anak-anak. Tiba-tiba ia menemukan satu amplop tua berwarna kecoklatan yang terselip di antara buku-buku lama. Amplop itu sudah kusam, ujungnya sedikit sobek, dan di bagian depan hanya tertulis, "Untuk Raffi, kalau sudah siap." Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada satu lembar surat yang sudah menguning, tulisan tangan yang rapi dan lembut memenuhi halaman itu. Isinya seperti ini. "Raffi sayang, kalau kamu membaca surat ini berarti kamu sudah cukup kuat untuk tahu semuanya. Kamu anak dari seorang perempuan muda yang sangat mencintaimu, tapi saat kamu lahir, dia sedang dalam kondisi sangat sulit. Dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya siapa-siapa. Tapi sebelum dia pergi, dia menitipkan kamu ke seorang ibu panti bernama Bu Yanti sambil menangis. Dia bilang, 'Tolong jaga anak saya, dia anak baik. Saya belum bisa jadi ibu, tapi suatu hari nanti mungkin dia bisa mengerti.' Tidak ada nama yang jelas, tidak ada alamat, tapi yang pasti kamu dilahirkan karena cinta, bukan karena ditinggalkan." Raffi membacanya pelan berulang-ulang sampai huruf-hurufnya kabur oleh air matanya sendiri. Dia berdiri pelan, berjalan ke ruang tengah, dan menunjukkan surat itu ke Bu Yanti yang sedang merajut. "Bu, ini dari siapa?" tanyanya. Bu Yanti menatap surat itu lalu menghela napas panjang. Ia mempersilakan Raffi duduk. "Itu ditulis oleh seorang perempuan yang mengantarmu ke panti ini waktu kamu baru lahir. Dia datang tengah malam, basah kuyup karena hujan. Tapi waktu dia menyerahkanmu, dia bilang satu hal yang masih ibu ingat sampai sekarang." "Apa, Bu?" "Saya nggak tahu saya bisa hidup sampai besok atau enggak, tapi saya percaya anak saya akan diselamatkan." "Oleh cinta orang-orang baik," Raffi menunduk. Dadanya sesak, tapi anehnya tak ada rasa marah. Yang ada hanya rasa tenang. Ia sadar selama ini ia sibuk mencari ibunya di surga, padahal mungkin ibunya masih hidup. Mungkin ibunya hanya terlalu hancur untuk kembali. Dan sekarang Raffi ingin mengirim surat, bukan untuk minta ditemani, tapi untuk memberitahu bahwa ia baik-baik saja. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Raffi duduk di depan telepon rusak yang sudah berdiri lagi berkat perbaikan anak-anak panti. Ia membawa surat yang ditulisnya sendiri. Ia baca keras-keras, "Bu, aku nggak tahu ibu di mana. Tapi aku cuma pengen bilang, aku baik-baik aja. Aku tumbuh jadi anak yang kuat, yang bisa dengerin orang lain dan yang nggak takut sendiri lagi. Terima kasih karena sudah lahirin aku. Terima kasih udah titipin aku ke tempat yang penuh cinta. Kalau ibu masih hidup dan bisa dengar suara ini, aku maafin ibu. Dan aku berharap ibu juga bahagia. Kalaupun ibu nggak bisa kembali, nggak apa-apa. Aku tetap sayang ibu." Ia diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kali ini tidak sambil menangis. Surat itu tak pernah dimasukkan ke dalam kotak, tidak juga dibakar seperti surat terakhirnya. Untuk ibu di surga, ia simpan sendiri di bawah bantal. Mungkin suatu hari ia akan menemukan ibunya, mungkin tidak, tapi sekarang itu bukan hal yang paling penting. Beberapa bulan kemudian, seorang perempuan muda datang ke panti. Wajahnya letih, pakaiannya sederhana. Ia tak berkata apa-apa saat pertama kali bertemu Rina. Ia hanya menunjukkan sebuah foto usang, foto seorang bayi yang sedang digendong oleh seorang perempuan muda dengan mata penuh air. Rina menatap foto itu, lalu perempuan itu. "Kamu ibunya, Raffi?" tanya Rina pelan. Perempuan itu mengangguk, air matanya langsung jatuh. "Aku nggak pernah berhenti mikirin dia," katanya dengan suara bergetar. "Tapi aku takut, aku bukan ibu yang pantas. Aku cuma pengen tahu, dia masih hidup?" Rina menggenggam tangan perempuan itu. "Dia bukan cuma hidup, dia menyelamatkan banyak anak di sini, dan dia selalu bilang dia sayang ibunya, walaupun nggak pernah tahu siapa." Perempuan itu menangis terisak.
Rina tidak langsung memberitahu Raffi hari itu juga. Ia ingin memberi waktu, tapi malamnya Rina melihat Raffi duduk di bawah pohon, menulis surat lagi. Dan isi surat itu hanya satu kalimat, "Bu, kalau ibu masih ada, aku siap ketemu kapan saja, aku sudah nggak takut." Dan mungkin besok surat itu tak perlu lagi dibacakan lewat telepon rusak. Mungkin besok suara yang selama ini dicari akan menjawab. Bukan dari langit, tapi dari pelukan nyata yang akhirnya datang. Dan begitulah hidup, kadang luka lama tidak langsung sembuh. Tapi dengan cinta yang cukup, bahkan surat yang tak pernah terkirim pun bisa menemukan jalannya pulang. Pagi itu langit cerah, tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada kabut seperti biasanya. Angin bertiup sejuk, membawa aroma daun yang baru disiram embun. Di halaman belakang Panti Harapan Kecil, Raffi berdiri di depan bilik telepon tua, tempat yang telah menyimpan begitu banyak kisah, tangis, doa, dan harapan. Tapi pagi ini berbeda, telepon tua itu kini sudah tidak rusak lagi. Anak-anak panti bersama beberapa relawan memperbaikinya beberapa minggu lalu. Sekarang kabelnya tersambung, suaranya jernih dan bisa digunakan betulan. Namun hari ini Raffi tak berniat menelepon siapapun. Ia hanya berdiri menatap gagang telepon itu. Dalam hatinya perasaan bercampur aduk. Gugup, haru, cemas, dan bahagia. Kemarin sore Bu Rina akhirnya memberitahu Raffi bahwa seseorang datang, seorang wanita yang menunjukkan foto bayi mungil dengan senyum yang menggemaskan. Dia bilang, "Dia ibumu, Raff," ucap Bu Rina pelan. Raffi membeku. Ia tidak tahu harus merasa apa. "Apa aku harus ketemu?" bisiknya. "Kakak nggak akan maksa," jawab Bu Rina. "Tapi selama ini kamu nunggu suara yang menjawab, kan?" Kadang jawaban itu datang justru saat kita sudah berhenti berharap. Malam itu Raffi tak bisa tidur. Ia memandangi surat-surat lamanya. Surat untuk ibu di surga, surat-surat untuk Tuhan, surat untuk orang asing yang mungkin butuh semangat. Dan surat yang belum lama ini ia tulis, surat yang hanya berisi satu kalimat. "Bu, kalau ibu masih ada, aku siap ketemu kapan saja, aku sudah nggak takut." Pagi ini surat itu digenggam erat di tangannya, dan tepat jam 9 Mei, sebuah mobil berhenti di depan gerbang panti. Dari dalamnya keluar perempuan sederhana dengan ransel kecil di punggung. Wajahnya lelah, tapi mata itu, Raffi merasa mengenalnya. Ia pernah melihat mata itu di cermin. Karena mereka punya bentuk yang sama, mereka berdiri berhadapan. Hening. Tak ada pelukan, tak ada tangisan keras seperti di film-film. Hanya saling menatap, lama. Lalu perempuan itu berbisik, "Raffi, maaf." Raffi mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tegas. "Aku dulu selalu pikir ibu di surga. Aku doa tiap malam. Aku kirim surat tiap minggu. Tapi sekarang aku tahu Tuhan itu aneh caranya ya. Ibu nggak di langit. Ibu ternyata cuman hilang sebentar." Perempuan itu menangis. "Aku nyesel ninggalin kamu, Nak. Tapi aku takut. Aku nggak punya apa-apa. Aku kira kamu akan lebih baik tanpaku." Raffi maju satu langkah, mengambil tangan perempuan itu, lalu meletakkan surat terakhirnya di genggaman sang ibu. "Sekarang ibu nggak perlu lari. Aku udah cukup kuat buat denger semua cerita ibu. Aku cuma mau tahu, ibu mau tinggal sebentar?" Perempuan itu mengangguk, pelan tapi pasti. Hari itu, bilik telepon tua digunakan satu kali. Bukan untuk menelepon ke surga, tapi untuk menelepon ke sebuah warung makan kecil di kota, tempat kerja baru Ibu Raffi. Raffi memutar nomor itu dengan telapak tangan gemetar, lalu mendengar suara sang ibu dari seberang. "Halo, Ibu," katanya pelan, penuh getaran. "Raffi?" Suara di seberang tercekat. "Iya, hari ini, aku cuma pengen bilang, aku nggak akan berhenti kirim surat. Tapi kali ini, nggak usah lewat telepon rusak. Aku bisa kasih langsung, kalau ibu mau." Ada jeda hening. Lalu, tawa kecil, tangis pelan. Suara yang selama ini hanya ada dalam doa,
kini menjawab dari ujung telepon yang nyata. Hari berganti minggu. Raffi tak langsung tinggal bersama ibunya. Mereka mulai dari awal, makan siang bersama seminggu sekali, bertukar cerita, saling kenal kembali. Tak ada tekanan, hanya usaha kecil yang tulus. Dan bilik telefon tua kini diberi nama resmi oleh anak-anak panti Pos Harapan. Siapa pun boleh masuk ke sana untuk menulis, membaca atau sekadar duduk diam. Tidak ada aturan. Karena tempat itu bukan lagi simbol kesedihan, melainkan lambang bahwa kadang harapan memang datang dari tempat paling tak terduga. Dan suatu hari saat seorang anak baru bertanya kepada Raffi, "Bang, beneran ya dulu abang suka ngobrol sama surga di telepon rusak itu?" Raffi tersenyum. Ia menatap bilik telepon lalu menjawab pelan, "Dulu aku kira itu cuma tempat buat kirim doa. Tapi sekarang aku tahu, kadang surga bisa jawab balik. Lewat suara yang kita tunggu, lewat orang yang kita sayang, atau bahkan lewat diri kita sendiri saat kita memutuskan untuk tidak menyerah." Anak itu mengangguk, seolah mengerti, walaupun belum sepenuhnya paham. Dan Raffi melangkah pergi, menatap matahari pagi dengan satu keyakinan. Telepon terakhir bukan berarti semuanya berakhir. Kadang itu justru awal dari cerita yang sebenarnya.